Jika sebelumnya kita telah memaparkan kisah Alexander the Great yang mengurungkan niatnya untuk hidup abadi, kali ini kita bercerita tentang 4 orang dalam sejarah ya yang disinyalir untuk mencoba hidup abadi. Pun ingat, sebagian kisah mungkin bukan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin hanya sebagai dugaan dan tulisan untuk tamsil, tapi tidak bisa kita mungkiri. Kita nafikan bahwa banyak manusia yang kepikiran ingin mencoba hidup abadi. Ada yang hanya memikirkannya seperti saya misalnya. Ada yang merealisasikannya melalui percobaan-percobaan yang hampir keseluruhannya gagal. Seperti cerita berikut melalui 4 orang terkenal yang akan kita ceritakan. Yang pertama adalah Diana de Boethius, wanita bangsawan Prancis dari istana ya, seorang wanita bangsawan Prancis abad ke-16. Diana de Poitiers mempunyai pengaruh penting di istana. Kekasihnya adalah Raja Henry II. Pengaruhnya terhadap Henry II lebih kuat daripada pengaruh istrinya Catherine de Medici, sang ratu. Raja bahkan menghadiahkan permata mahkota dan Chateau de Chonechieu yang sebenarnya untuk ratu itu ya. Namun Diana de Poitiers jarang menggunakan pengaruhnya terhadap raja untuk urusan kenegaraan. Dia terobsesi oleh hidup lebih lama dan takut menjadi tua. Pengennya hidup abadi sih. Pada tahun 1500-an di Prancis, obat awet muda umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti jaring laba-laba, cacing tanah, dan minyak kalajengking. Boleh coba nih ya. Namun istri dari Raja Henry II tersebut memilih cara ekstrim untuk tetap awet muda. Diana memutuskan meminum emas untuk memanfaatkan kekuatan matahari agar menjaganya tetap awet muda. Pada kenyataannya, kecantikan Diana sebenarnya dikarenakan oleh gennya yang bagus dan kebiasaannya berolahraga. Memang cantik ya, memang cantik dia. Wanita yang meninggal pada usia 66 tahun. Emas yang ia minum membuatnya mengalami anemia dan tulang lemah. Setelah dikuburkan, saat rambutnya diperiksa ternyata mengandung emas 500 kali lipat daripada tingkat normal bersama dengan campuran merkuri. Nomor 2, Nicholas Flamel. Flamel hidup pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Sebagai seorang sarjana, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan buku misterius yang menjelaskan tentang batu bertuah. Jelas sekali pada jejak catatan-catatan yang ditinggalkannya, mereka berusaha mencari cara mewujudkan untuk hidup lama atau abadi. Namun yang paling menarik adalah ide mereka tentang batu bertuah tadi. Batu bertuah dipercaya dapat mengubah logam dasar menjadi emas. Tidak hanya itu, ia dan istrinya dipercaya mengetahui rahasia hidup yang abadi. Namun walau demikian, Flamel tercatat meninggal di Paris ya pada tahun 1418, dan tak ada catatan yang menjelaskan lanjutan temuannya tentang batu bertuah. Dalam hidupnya, pasangan ini dikenal karena kekayaan dan kemurahan hati mereka. Jadi mereka itu memang orang yang disenangi ya. Nomor 3, Qin Shi Huang adalah pemimpin pertama yang menyatukan Cina, sekaligus orang pertama yang menggunakan gelar kaisar dan bukannya raja. Di bawah pemerintahannya, Cina membangun tembok besar, sistem dan jalan nasional, dan tentara terakota. Ambisinya untuk hidup abadi membuatnya mengutus orang-orangnya untuk mencari pulau Penglai dalam mitos. Menurut kepercayaan, pulau tersebut menjadi rumah air mancur keabadian atau Lake Zero Life. Sayang, sementara ajudan mencari rahasia hidup abadi, Kaisar Qin justru tewas akibat keracunan merkuri yang ia konsumsi agar hidup abadi. Heran ini, merkuri ya. Yang keempat adalah Isaac Newton, salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ia tidak luput dari ketertarikan untuk hidup abadi. Sebelum kimia, dia mencoba disiplin ilmu okultisme, ilmu tentang kekuatan setan. Teks-teks yang selamat dari kebakaran di laboratorium Newton menunjukkan bahwa ia juga berusaha menemukan batu bertuah, termasuk penelitian Flamel. Banyak yang percaya Newton melakukan penelitian secara diam-diam di bawah kendali British Crown. Ya, hal tersebut membuatnya mengalami gangguan saraf, insomnia, kehilangan nafsu makan, paranoia, dan keracunan merkuri, hingga akhirnya dia juga tewas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya beberapa informasi tentang manusia yang ingin hidup abadi lainnya? Silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Kesimpulannya adalah, walau banyak mitos tentang usaha menemukan cara untuk hidup abadi, namun tidak ada bukti yang ditemukan seorang manusia benar-benar telah hidup abadi. Tidak ada. Memang ada beberapa kepercayaan mitos yang mengisahkan keabadian hidup seorang manusia, tapi secara ilmiah hal tersebut sekali lagi tidak dapat dibuktikan. Namun selain manusia, ada terdapat makhluk hidup yang memang bisa hidup abadi, misalnya ubur-ubur di dalam laut. Mereka ketika tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sel-sel mereka hidup terus ya, berganti menjadi muda tiada henti. Penelitian modern memang sedang mempelajari kegiatan biologis ubur-ubur ini. Salah satunya untuk diadopsi ke dalam tubuh manusia ke depannya. Tapi tidak tahulah ya. Namun,
Perlu diingat, hidup abadi memiliki banyak konsekuensi, karena jika hanya Anda seorang diri misalnya yang mengalaminya, niscaya Anda akan kesepian tanpa batas waktu. Bayangkan, ketika generasi demi generasi anak manusia lahir, hidup, dan mati, Anda terus saja melewati mereka, wajah-wajah lama menghilang, berganti dengan wajah-wajah baru, terus-menerus. Anda juga akan menyaksikan zaman terus berubah. Pertanyaannya, dengan keabadian raga, apakah kecerdasan dan intelijensia Anda juga ikut berkembang? Apakah mental dan emosi psikologis Anda siap menerima setiap kematian dan kepergian hingga beribu-ribu tahun? Berapa kali Anda harus bersedih dan terluka hidup abadi dalam kesepian, keseorangan yang abadi? Nah, jika Anda ingin hidup abadi, maka bawalah serta seluruh umat manusia bersama Anda, sehingga Anda bisa berbagi suka dan duka bersama mereka, bersama orang-orang yang dikasihi. Tapi jika seluruh manusia bisa hidup abadi, apakah dunia bisa menerima berhentinya hukum alam yang bernama regenerasi? Semua ada konsekuensi yang harus dipertanyakan. Lebih baik menerima diri manusia sebagai manusia panah saja, karena hingga sekarang hidup dan mati adalah satu napas dalam proses penciptaan umat manusia dan makhluk lainnya. Terimalah dan jalanilah hidup dengan berbahagia. Oke, cukup sekian. Nanti akan kita sambung lagi dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi.